فلربي كل حمد جل أن يسوره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para alimul ulama, para kiai, khususnya keluarga besar dari Al-Habib Muhammad Al-Jufri, dan semua sesepuh para habaib yang lainnya yang enggak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, para asatid utamanya. Semoga pagi hari ini kita yang mengenang detik-detik kelahiran daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang memang zatnya itu mulia. Hingga kalau Anda perhatikan yang ada dalam kitab Maulid Simtud Duror, berulang kali Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyatakan hadhihi dzatihi syarifah, dzati syarifah. Kenapa? Karena kemuliaannya itu kemuliaan dzati, zatnya yang mulia. Kalau kita ini mulia karena kemuliaan sebab. Kita ini umat akhir zaman mulia, kenapa? Karena kemuliaan sebab. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Rasulnya kita rasul yang termulia, maka kita pun juga menjadi umat yang termulia. Nabi Muhammad enggak, zatnya yang mulia. Itulah hikmahnya. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan Dzulhijjah? Padahal ketika itu orang Arab menghormati Dzulhijjah, bulan haji, atau di bulan Rajab, bulan haram yang orang gak mau perang di saat itu, atau di bulan Ramadan. Kenapa Nabi Muhammad dipilihkan lahirnya oleh Allah ada di bulan bulan Rabiul Awal? Rabiul Awal itu gak punya nilai. Di masa itu gak ada orang mengenang Rabiul Awal kecuali setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Agar kita sadar kelahiran Nabi itu mulia bukan karena Rajab. Kalau Nabi lahir di bulan Rajab, orang anggap Rajab makanya mulia karena Rajabnya. Enggak, Rabi yang enggak mulia ini karena di situ dilahirkan Nabi Muhammad, maka Rabiul Awal menjadi hari yang mulia. Kenapa hari Senin? Kenapa bukan di hari Jumat, hari rayanya orang Islam? Hari Sabtu diagungkan sama orang Yahudi, hari Ahad diagungkan sama pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dibuat di hari Senin? Biar orang tahu Senin aslinya nggak mulia, tapi Senin menjadi mulia karena di situ dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Karena itu zat yang mulia ini lahir pada saat-saat semacam ini. Ada beberapa riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad, memang ada riwayat yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, tapi juga nggak kalah masyhurnya riwayat yang mengatakan kelahiran Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Sebenarnya nggak penting ada diskusi tentang itu, yang penting dimanapun juga, saat apapun juga, mengenang Nabi Muhammad adalah satu kebaikan dan satu keindahan. Itu yang harus kita sepakati bersama. Dan Nabi Muhammad SAW itu kalau kita mau bercerita tentang kelahiran Nabi, tentang manusia yang sangat istimewa ini, kita lihat Al-Quran itu menceritakan kelahiran orang-orang hebat. Al-Quran menceritakan kelahiran Nabi Musa, diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana ibu yang Nabi Musa di bawah tekanan ketika itu akhirnya melahirkan anak, dan anaknya kemudian diperintahkan untuk diletakkan di peti, kemudian dilemparkan ke laut. Nabi Musa alaihissalam. Kelahiran Nabi Isa, Siti Maryam yang ketika itu dituduh macam-macam, beliau bersandar di pohon kurma, dan pohon kurma itu, pohon kurma kan kokohnya luar biasa. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Kalau kamu goyangkan aja dikit itu daripada pohon kurma itu, nanti akan jatuh itu kurma-kurmanya. Lahir Nabi Isa. Bahkan gak cuma Nabi Isa, Siti Maryam itu kelahirannya diceritakan. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah ini nazar, udah hamil. Saya nazar, ini anak saya akan mengabdi sama Allah. Saya sebagai orang tuanya, saya gugurkan hak saya. Ini anak saya biar ngabdi terus sama Allah. Lahir ternyata perempuan. Biasa setengah protes sama Allah. Walaisa dzakaru kal untha, ya Allah. Enggak laki enggak sama dengan perempuan untuk ibadah.
perempuan nggak bisa maksimal. Tapi Allah menjawab, walaysa dzakaru kal untha. Betul, memang laki nggak kayak perempuan, tapi anak perempuanmu yang ini di tafsirnya itu akan mengalahkan banyak orang laki-laki. Itu Siti Maryam, dan akhirnya menjadi ahli ibadah dan memiliki anak yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa, Siti Maryam diceritakan detail dalam Al-Quran, maka merupakan satu ajaran Al-Quran untuk kita ini mengenang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana detik-detik kelahiran Nabi, bagaimana istimewanya kelahirannya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu lahir 50 hari setelah akan datang serbuan pasukan gajah. Abraha itu datang bawa pasukan gajah. Tidak usah bayangkan, nggak ada yang bisa ngelawan kalau pasukannya gajah. Ibarat zaman sekarang pasukan bawa tank begitu semuanya. Tapi kalau Allah yang punya mau, siapa yang bisa menghalangi maunya Allah? Abdul Muthalib datang ketika Abraha pasukannya ngambil ternak-ternak milik orang-orang Quraisy ketika itu, maka Abdul Muthalib sendirian mendatangi Abraha di tengah pasukan yang luar biasa. Setelah itu Abraha dari saking hebohnya dan kedatangan Abdul Muthalib sampai beliau gugup, harusnya raja di singgasana duduk di bawah berdua sama Abdul Muthalib ketika itu. Raja Abraha duduk, harusnya dia duduk di singgasana. Lihat Abdul Muthalib sungkan, dia duduk di bawah kakinya Rasulullah. Ya, Rasul datang, unta saya diambil, saya mau bawa balik unta saya. Oh, kamu gak membela Ka'bah? Unta itu pemiliknya aku, Ka'bah pemiliknya Allah. Kalau kamu ganggu Ka'bah, kamu akan berhadapan dengan yang punya. Silahkan aja kalau kamu berani. Dikembalikan untanya, Abdul Muthalib bawa masyarakat untuk mengungsi ketika itu. Maka ketika Abraha udah mendekati dan sampai di Wadi Nu'air, maka turunlah ketika itu burung ababil. Satu burung bawa 3 batu di paruhnya dan di 2 cakarnya. Dan satu batu itu begitu dilepaskan pas pada bagian tengah dari kepala ini dan langsung nembus sampai ke bawah. Semuanya itu mati karena batu itu. Yang enggak mati karena batu itu cuma satu, Abrahanya. Abraha enggak kena batunya. Kenapa? Karena yang kena batu matinya langsung. Abraha sama Allah dibuat matinya enggak langsung. Abraha enggak kena batunya tapi kena radiasinya. Sampai akhirnya kulitnya itu ngelupas sampai dia kelihatan jantungnya sendiri berdetak. Setelah itu baru mati. Macam-macam dengan Ka'bah, macam-macam dengan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. 50 hari setelah itu di tempat yang sunyi, kurang lebih jarak rumahnya itu 200 meter dari Ka'bah. Ketika kita mengenang ini, istihdharkan, hadirkan bagaimana suasana ketika itu. Bersama dengan Siti Aminah ada 4 orang wanita, Fatimah, kemudian Ummu Aiman, Thuwaibah, dan Syafa'. Itu membantu detik-detik kelahirannya Nabi Muhammad. Aminah berulang kali mengatakan, janinku ini lain daripada yang lain. Aku hamil, aku dengar orang kalau hamil berat, susah, capek. Aku gak ngerasakan itu, gak pernah ini. Dan berulang kali aku tuh mimpi, dari perutku ini keluar cahaya yang menerangi sampai daerah Busra. Busra itu gedungnya orang Syam. Sekarang ini berarti berada di daerah Suriah. Ini di Mekah, ada gedungnya di Suriah itu kelihatan karena cahayanya. Dan subhanallah, daerah Syam yang pertama kali ditaklukkan kaum muslimin, daerah Busra. Isyarah daripada mimpinya Siti Aminah. Isyarah. Ketika itu kelihatan, Busra itu kelihatan, nyata. Maka ketika prosesi kelahiran Nabi Muhammad SAW, Rasul ketika itu dalam proses akan dilahirkan, maka betapa mudah prosesi kelahiran tersebut. Dan Fatimah yang menyaksikan peristiwa itu meriwayatkan, saya tidak menyaksikan apa-apa di rumah itu begitu bayi itu lahir, kecuali yang saya saksikan hanya cahaya. Cahaya sangat terang yang menerangi rumah itu. Kemudian aku baru berusaha melihat bayinya, dan bayi itu lahir dalam posisi tangannya menunjuk ke arah atas. Matanya udah pakai celak, tali pusar terputus, maaf, kemaluan udah dikhitan. Ada bayi yang seperti ini? Ada yang bilang ini manusia biasa?
Apakah ini manusia biasa? Mana manusia yang lahir udah dalam keadaan mata bercela, tali pusar terputus, kemaluan terkhitan, dan menunjuk ke arah atas, menunjukkan bahwasanya kedudukannya akan tinggi dan menjulang tinggi terus kedudukan Nabi Muhammad SAW. Isyarah. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, ahli sejarah sangat jeli membahas hal ini. 4 orang wanita yang ikut membantu prosesi kelahiran Nabi Muhammad itu semua hidupnya berkah. Semua hidupnya berkah. Fatimah itu punya anak Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As ini seseorang yang soleh yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad menjadi imam. Anta imamu qaumik. Engkau adalah imam untuk kaummu. Utsman bin Abil As. Kemudian juga Thuwaibah itu budak, karena membantu kelahiran Nabi dimerdekakan sama Allah. Kemudian Ummu Aiman itu sahabat Nabi yang ngelihat Nabi lahir sampai Nabi beriman, sampai Nabi dewasa, ketemu sama Nabi. Ummu Aiman nih. Jadi sahabat yang ketemunya sama Nabi terlama Ummu Aiman, dari lahirnya Nabi udah ada kok dia. Ummu Aiman budak dimerdekakan, dapat pasangan hidup yang soleh, Zaid bin Harithah. Punya anak Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini panglima perang termuda yang ditunjuk langsung sama Nabi Muhammad, dan di bawah pimpinan beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Apa julukannya Usamah bin Zaid? Hibbu Rasulillah, kecintaannya Rasulullah. Lahir dari perempuan yang menyaksikan proses kelahiran Nabi Muhammad. Dan Syafa itu ibunya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang dapat bisyarah akan masuk surga. Masuk surga. Dan Abdurrahman bin Auf menjadi seseorang yang Masya Allah kaya raya. Kaya raya luar biasa Abdurrahman bin Auf. Ibunya menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad. Karena itu kalau kita ingin pasangan hidup yang baik, terlepas dari semua ikatan kehidupan, keturunan yang soleh, harta yang berkah dan berlimpah ruah, sering-sering kita mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad agar kita mendapatkan keberkahan sebagaimana didapatkan oleh wanita-wanita tersebut. Dan alhamdulillah kita pagi hari ini berkumpul bersama, kita gembira dengan kelahiran Nabi. Insya Allah kita akan dapat sebagaimana didapatkan oleh wanita-wanita solehah tadi. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masa kecil Nabi bukan tanpa tantangan atau rintangan. Siti Aminah itu nggak bisa nyusui, kurang gizi, nggak bisa nyusuin ketika itu. Kemudian setelah itu juga Thuwaibah nyusuin sebentar. Hingga akhirnya adat ketika itu anak itu dibawa sama yang ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu susu. Datanglah ketika itu dari Bani Sa'ad bin Bakar. Bani Sa'ad bin Bakar ketika itu datanglah rombongan untuk ke Mekah. Kurang lebih beberapa hari setelah kelahiran Nabi. Datang ke sana, dan di antara rombongan itu yang paling menderita adalah seorang wanita yang bernama Halimah yang mengajak suaminya dan 1 orang anak yang masih kecil. Halimah itu malam terakhir sebelum berjumpa dengan Nabi Muhammad, semalam nggak bisa tidur. Halimah itu udah nggak ada yang dimakan, nyusui anaknya nggak bisa, udah nggak keluar lagi air susunya. Untanya itu udah nggak keluar lagi air susunya, nggak keluar lagi air susunya untanya itu, untanya Halimah nggak keluar lagi. Bahkan ketika itu suaminya juga bingung, semalaman mereka itu nggak bisa tidur kelaparan, dan bayi yang dibawa itu nangis terus. Tibalah harinya ketika akan mencari bayi susu. Ada memang beberapa riwayat kisah, kita akan yang umum biasanya disampaikan, yaitu ketika Nabi Muhammad ditawarkan karena yatim nggak ada yang mau ngambil, dan mayoritas kitab sirah mengatakan seperti itu. Tapi ada sebagian yang lain, dan ini yang dikutip oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtud Durar. Habib Ali itu dari saking cintanya sama Nabi, nggak mau bilang Nabi ditolak tuh nggak mau. Mengatakan apa? Tasabaqat ila radhaihil murdiat. Rebutan orang menyusui Nabi Muhammad. Tapi nggak ada yang bisa nyusui Nabi Muhammad kecuali hanya Halimah. Halimah ini begitu lihat Nabi, ibunya Nabi ini mau nyerahkan anaknya loh ini kepada orang yang belum kenal. Tapi kita lihat Halimah, fahanat alaihi hunuwal ummahati
'alal banin. Dilihat Halimah ini, ya Allah, megangnya Nabi itu kayak cintanya seorang ibu kepada anaknya. Cinta seorang ibu kepada anaknya. Dengan penuh perasaan kasih sayang. Maka ibu Nabi bisa untuk udah dipasrahkan. Dibawa Nabi Muhammad ketika itu bersama dengan Halimah Sa'diyah. Begitu hari pertama Nabi Muhammad dibawa, Halimah yang udah kurang gizi, air susunya kembali ada. Dan untanya yang udah gak keluar air susu, untanya bukan keluar lagi, berlimpah air susu. Suaminya Halimah bilang apa? Wallahi Halimah, anak yang kamu ambil ini barokah. Anak yang kamu ambil ini barokah. Jalan Halimah bawa Nabi Muhammad, dan diriwayatkan selama perjalanan itu mendengarkan bebatuan mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, batu yang mengucapkan salam gak akan terlupakan dalam sejarah. Nabi Muhammad ketika di Madinah beliau pernah mengatakan, demi Allah ada satu batu di Mekah sering mengucapkan salam kepadaku. Mekah itu isinya batu. Sampai sekarang aku masih tahu batu itu yang mana, bentuknya seperti apa, aku masih hafal. Kalau batu mengucapkan salam diingat sama Nabi, apalagi kita umatnya. Makanya jangan pernah kita berpikir cinta kita nggak akan terbalas. Enggak, cinta kita akan dibalas sama Nabi Muhammad. Asalkan kita cinta. Begitu kita itu rindu sama Rasulullah, kita harus tahu, maka Rasulullah sudah lebih merindukan kita. Rasulullah lebih merindukan kita semuanya. Yakinlah majlis ini akan nyambungkan kita dengan Nabi Muhammad insyaallah. Dibawa sama Halimah. Halimah begitu bawa Nabi Muhammad, mengatakan malam sebelumnya itu malam terburuk dalam kehidupannya, malam berikutnya malam-malam terindah dalam kehidupan Halimah. Enggak pernah ada susah di rumahnya. Enggak pernah ada sedih di rumahnya. Enggak pernah ada hal yang enggak enak di rumahnya. Halimah itu berangkat, untanya paling belakang. Udah paling lemah. Pulang, untanya paling depan. Untanya paling depan. Faqad atat wa syarifuha wa atanuha dha'ifatan. Wa rajat wa huma lidawabil qafilati. Berangkatnya lemah. Dha'ifatan, lemah ini dua-duanya. Pulangnya lidawabil qafilati asbiqat, dibalap semuanya itu. Sampai orang-orang yang dibalap sama Halimah mengatakan apa? Halimah, ini ontanya beli lagi di Mekah. Enggak, ini yang sama kayak yang kemarin. Kok beda? Kemarin lambat, kok sekarang cepet? Sekarang cepet ini onta kamu. Saya juga nggak tahu kenapa ini. Cepet sampai di rumah Halimah. Begitu Nabi Muhammad di rumah Halimah, hari-hari di rumah Halimah tidak pernah ada susah di situ. Daerah Bani Bakar itu diriwayatkan, itu daerah paling gersang yang pernah ada. Nggak ada daerah lebih gersang dibanding itu, nggak ada. Daerah yang paling gersang itu daerah situ. Ini ternaknya Halimah, kambing-kambingnya, untanya gemuk semuanya. Daerah gersang. Sampai-sampai tetangga-tetangganya bilang apa? Kalau kamu itu mau gembalakan hewan ternak, kambingmu, untamu, taruh tempatnya yang sama kayak tempatnya Halimah. Itu tempatnya Halimah gemuk, tempat kamu kurus semuanya. Bingung, dikembalikan tempat yang sama, ternyata nggak tambah gemuk, tetap. Memang bukan tempatnya, karena yang berada dengan Halimah adalah manusia termulia, manusia yang setiap nafasnya mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang berkatnya Allah akan memuliakan siapapun. Dan karenanya pula siapapun yang sul adab Allah juga akan menghinakannya. Manusia yang bernama Muhammad Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad. Halimah umur 2 tahun Rasulullah SAW. Halimah masih senang, tapi udah harus bawa pulang. Bawa pulang, bilang sama ibunya Nabi, di Mekah banyak wabah penyakit. Saya ambil lagi aja. Dibawa kembali, baru sebentar terjadilah proses pembelahan dada. Maka ketika itu Halimah ketakutan, hatinya nggak pengen pisah dengan Nabi Muhammad, tapi khawatir kalau terjadi sesuatu. Maka dikembalikan kepada ibunya. Setelah Halimah sedih dan Halimah menganggap takut dari sesuatu,
Tapi sesungguhnya Nabi Muhammad berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berlalu masa Nabi Muhammad bersama dengan ibunya, anak umur 4 tahun. Anak ini terlahir yatim. Anak ini nggak pernah lihat ayahnya. Anak ini nggak pernah memanggil wahai abah, nggak pernah. Paling asyaddul yutum, paling beratnya yatim ada seorang anak yang lahir udah nggak pernah lihat bapaknya. Dan itu dialami oleh Nabi Muhammad. Itu dialami oleh Rasulullah. Nggak lihat. Umur 6 tahun ketika itu dibawa Nabi Muhammad SAW oleh ibunya, ayo kita ziarah ke makam ayahmu, kita kunjungi saudara ayahmu yang ada di Madinah. Anda bisa bayangkan betapa mulianya Aminah. Suaminya udah nggak ada, perjalanan 500 km ditempuh mau menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara suaminya, padahal suaminya udah meninggal dunia. Berapa banyak sekarang istri yang nggak mau ketemu sama keluarga suaminya padahal suaminya masih hidup? Banyak. Nggak cocok, nggak mau, nggak seneng. Ini Halimah suaminya udah nggak ada. Ini Halimah, Aminah, Siti Aminah luar biasa, masya Allah akhlaknya. Dibawa Nabi Muhammad 2 unta, Halimah, Ummu Aiman sama Rasulullah. Ketika itu umur 6 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad SAW jalan sampai akhirnya mencari makam ayahnya dan menemukan makam ayahnya. Anda bisa bayangkan, anak cuma tahu makam ayahnya, cuma tahu makam ayah, nggak pernah tahu wujud ayahnya. Aminah menangis, Nabi Muhammad juga menangis. Kenapa? Dia hanya bisa membayangkan ayah saya seperti apa sebenarnya. Nggak bisa, nggak pernah lihat, nggak pernah tahu. Ketika itu dirapikan itu makam. Setelah itu ada tempat-tempat, ada seperti air begitu sana, kemudian keliling ke keluarga ayahnya. Dan di perjalanan itu Siti Aminah sakit. Siti Aminah sakit. Sampai sakit dirawat sama Nabi Muhammad sama Ummu Aiman. Dirawat, diperhatikan. Sehingga sakitnya semakin parah. Sampai akhirnya Siti Aminah melantunkan berbagai macam beberapa syair yang indah yang menunjukkan bahwasanya anaknya bukan manusia biasa. In sahha ma absartu fil manami fa anta mab'udzun 'alal anami. Kalau benar apa yang aku lihat di mimpiku, engkau anakku adalah yang diutus untuk alam semuanya ini. Untuk seluruh manusia, jin dan malaikat semuanya. Ini engkau adalah utusannya. Maka satu kullu hayyin mayyit, setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap yang baru pasti akan usang. Dan aku tidak akan usang karena aku meninggalkan kebaikan, yaitu Muhammad. Ketika itu wafatlah Siti Aminah. Bagaimana tangisan Nabi Muhammad ketika itu? 6 tahun lihat makam ayahnya, satu lihat jasad ibunya. Ketika itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dan Ummu Aiman menggali tanah untuk makam ibunya sendiri. Digali tanah untuk makam ibunya sendiri. Kemudian setelah itu ketika Ummu Aiman akan memasukkan jasad daripada Siti Aminah, Ummu Aiman mengatakan, Muhammad jangan lihat deh, kau jangan lihat, ini ibumu, jangan lihat. Karena takut Nabi Muhammad itu nggak kuat. Dibawa sama Ummu Aiman, dikuburkan, ditutup sendiri, diuruk sendiri jasad ibunya. Anak kecil umur 6 tahun, umur 6 tahun. Kita lihat mungkin ada anak kecil umur 6 tahun yatim banyak, tapi yang gali kuburan untuk bapaknya nggak ada. Gali kuburan untuk ibunya nggak ada. Ini anak kecil ditinggal wafat, perasaan seperti itu harus gali makam untuk ibunya sendiri dengan alat yang sederhana ketika itu. Perjuangan luar biasa. Ditaruh, setelah itu ada di makam itu, setelah itu ditutupkan. Dan setiap Nabi Muhammad SAW itu ziarah, itu hadis, dalam hadis dikatakan apa? Fabaka wa abka haulah. Membantu setiap ziarah ke ibunya, beliau menangis dan menjadikan orang sekitarnya itu semuanya menangis. Cuma 6 tahun berjumpa sama ibunya, tapi punya kenangan yang bisa menjadikan betul nangis setiap ziarah ke makam ibunya. Nabi Muhammad SAW. Baru sebagian kecil ini. Setelah itu berhari-hari, ada yang mengatakan 3 hari Nabi Muhammad nangis di situ. 6 tahun, nggak punya ayah, nggak ada ibu. Pulang. Sampai ke tempatnya Abdul Muthalib. Buka pintu, Abdul Muthalib kaget. Aina ummuk?
Mana ibu kamu? Mana ibu kamu? Dijawab oleh Ummu Aiman, ibunya udah meninggal dunia. Abdul Muthalib peluk, engkau anakku. Engkau anakku. Peluk. Bayangkan Abdul Muthalib betapa hancurnya perasaannya. Cucunya disayangi, nggak ada ayah, nggak ada ibu, nggak ada ayah, nggak ada ibu. Tapi inilah manusia yang termulia, inilah manusia yang termulia. Hadirin doa Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW hidupnya apabila kita ceritakan, kita akan menyaksikan nggak ada orang diuji sebagaimana ujian Nabi Muhammad, nggak ada. Nggak ketemu ayah. Umur 6 tahun ditinggal wafat sama ibu. Dirawat kakek umur baru 2 tahun kakek meninggal dunia. Dibela paman meninggal dunia. Kehilangan istri. Kehilangan istrinya yang membantu, sudah aja kehilangan. Kehilangan 3 anak laki-lakinya. Kehilangan anak perempuannya. Anak perempuannya diceraikan di hadapannya. Diusir, dilempari batu. Ketika Nabi Muhammad itu dilempari batu sampai berdarah-darah ketika itu. Kemudian duduk istirahat dengan Zaid bin Harithah sampai malaikat datang bilang, kita akan hancurkan. Enggak, semoga nanti dari sulbi mereka akan muncul orang-orang yang beriman. Ketika itu Zaid bin Harithah bilang, ini Nabi Muhammad mau kemana? Setelah Nabi bilang, ayo kita kembali ke Mekah. Saya bilang, ya Rasulullah, mau ke Mekah lagi? Engkau diserang, engkau disakiti, engkau mau kembali ke Mekah lagi? Dia mengatakan, Zaid, kamu jangan khawatir. Nabi ini akan selalu ditolong oleh Tuhannya. Kembali ke Mekah dakwah lagi. Ke orang-orang yang dulu menolak beliau. Orang-orang yang dulu menyakiti beliau. Orang-orang yang dulu menghina beliau. Diusir. Mau ke Madinah, dikejar-kejar. Sampai di Madinah berjumpa dengan orang Yahudi, musuh dalam selimut. Istrinya difitnah selingkuh. Anda mau cari ujian model apa? Anda mau ujian model apa? Siti Aisyah meriwayatkan, Nabi Muhammad ketika meninggal dunia tidak pernah meletakkan bata di atas bata, nggak pernah sempat bangun rumahnya. 2 bulan nggak ada yang dikonsumsi. Ini kehidupan manusia yang termulia. Makanya kalau di dunia ini ada yang boleh mengeluh, yang paling layak mengeluh Nabi Muhammad, tapi beliau nggak pernah mengeluh. Yang kita alami nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad. Ini berapa keluhan kita setiap harinya? Kalau kita ganti keluhan kita dengan istighfar, maka pertolongan Allah akan datang sebelum kita sempat mengeluh, insya Allah. Kalau ada yang boleh mengeluh di dunia ini, yang layak untuk mengeluh adalah Nabi Muhammad SAW. Ngalami macam-macam Rasulullah, ngalami macam-macam. Nabi Muhammad ngalami urusan rumah tangga, ya Allah. Rumah tangga Nabi bukan dikira hal yang enteng. Dialami sama Nabi berat urusan rumah tangga itu. Nabi itu menikah dengan macam-macam wanita yang memang hikmahnya luar biasa. Nabi bukan senang sama perempuan. Salah besar. Saat ini ada orang-orang di luar Islam yang menggaung-gaungkan Nabi Muhammad itu senang sama perempuan karena nikah banyak. Nabi itu perang itu puluhan kali. Mana ada waktu bersenang-senang sama istri? Nabi Muhammad nikah dengan siapa? Nikah dengan perempuan yang kaya, pernah. Nikah dengan perempuan yang miskin, ada. Nikah dengan perempuan yang tinggi, ada. Perempuan yang pendek, ada. Nikah dengan anak sahabatnya, iya. Nikah dengan anak musuhnya juga, iya. Kenapa? Karena agar mereka semuanya bisa meriwayatkan kehidupan Nabi, sehingga kita ini bisa dengar. Nikah sama yang tua, ada. Nikah sama yang muda, ada. Baik, kita bisa dengar bagaimana kehidupan keseharian Rasulullah. Istrinya Nabi cuma 1, nggak ada yang bisa tahu apa yang dilakukan sama Nabi di dalam rumah. Karena istrinya Nabi ada beberapa, maka kita bisa tahu bagaimana kehidupan Nabi. Nabi Muhammad bukan senang perempuan, nggak ada kesempatan untuk bersenang-senang dengan istri. Beliau perang, dakwah, perang terus itu, seperti itu yang dilakukan sama Nabi. Kapan waktu untuk berduaan sama istrinya? Nggak ada, jarang sekali. Dan beliau mengalami problematika rumah tangga macam-macam. Pernah beliau ketika itu mendapatkan hadiah Maria Al-Qibtiyah. Nabi senang ketika itu Nabi berkumpul sama Maria di rumahnya Hafsah. Hafsah tahu marah, istri Nabi marah, dan Nabi menyendiri 1 bulan di gua. Dan ketika itu Maria Al-Qibtiyah hamil Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad. Tapi karena kondisi nggak kondusif, kehamilannya dirahasiakan.
Bayangkan wanita hamil seharusnya bahagia, ini wanita hamil tapi ketakutan. Ini ketakutan keluarga Nabi Muhammad nih. Ketika Nabi Muhammad udah kembali, Nabi Muhammad seneng-senengnya ketika itu mendapatkan putra, mendapatkan kabar anakmu ini akan meninggal dunia. Dan akhirnya benar, Nabi Ibrahim putra Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Nabi mengatakan, Nabi Ibrahim, air mataku menetes, hatiku bersedih, namun aku tidak akan mengucapkan apapun juga kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ada di dunia harus mengeluh, maka yang paling layak mengeluh adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, insya Allah majlis yang ada di kesempatan kali ini bisa menyebabkan kita semakin dekat dengan Nabi. Alhamdulillah di masjid ini akan dibangun untuk tahfidz, dan memang saat ini yang harus memegang tahfidz itu adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad. Biar Al-Quran itu akan sinkron apabila disatukan dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah turunkan berkah di majlis pada malam hari ini. Allah sambungkan hati kita dengan Rasulullah, dan Allah jadikan kita semuanya menjadi umat yang dicintai Nabi Muhammad. Semoga kita dipandang oleh Nabi Muhammad dan kita bisa memandang Nabi Muhammad. Semoga Nabi Muhammad cinta kepada kita semuanya, Nabi Muhammad membela kita semuanya, dan insya Allah tidak sedikit pun dalam hati kita terputus dengan Nabi Muhammad. Allah jadikan idola kita Nabi Muhammad, jadikan cinta kita Nabi Muhammad, dan Allah selalu sambungkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.